Ya, di mana setelah kelahiran Ishak nanti ada keturunan dari beliau yaitu Yakub alaihissalam. Dan Israel sendiri adalah gelar salah satu dari dua nama Nabi Yakub alaihissalam. Jadi nama Yakub dikenal juga dengan Israel, yang disebutkan bahwa Israel berasal dari bahasa Ibrani yaitu Isra dan Il. Isra artinya abd, hamba, Il sendiri Allah atau ilah. Jadi Israel artinya Abdullah, yaitu yang maknanya hamba Allah. Gelar untuk Nabi Yakub alaihissalam. Jadi Nabi Yakub ini adalah keponakan Nabi Ismail, ya, keponakan Nabi Ismail, beda beda ibu dengan Nabi Ismail. Secara secara penggunaan dalam Al-Quran cukup ya ya Yakub sendiri disebut di dalam Al-Quran sebanyak 15 kali deh disebutkan dalam Al-Quran, sementara Israel dengan nama Israel, Nabi Yakub disebut dengan nama Israel sendiri disebutkan dengan jumlah yang sedikit, ya, kalau nggak salah hanya dua kali saja disebutkan. Ya. Dan menyebarlah nama Nabi Yakub di berbagai surah, misalkan surah Yusuf, surah Maryam, surah Hud, surah Anbiya, surah Ankabut, surah Sad, itu surah-surah Makkiyah semuanya. Juga di surah Al-Baqarah dan surah Ali Imran, dan serta surah An-Nisa, ya, Al-Baqarah, Ali Imran, dan An-Nisa. Itu untuk surah-surah Madaniyah. Surah-surah Makkiyah tadi ada lebih banyak disebutkan di surah-surah Makkiyah. Lalu anak keturunan maaf. Lalu anak keturunan dari Nabi Yakub ini kemudian disebut sebagai Bani Israel. Bani Israel, anak keturunan Nabi Yakub alaihi salam, yang di antaranya ada Nabi Yusuf alaihissalam, ya. Jadi ada beliau punya 12 putra dan putri yang berasal dari beberapa ibu tersebut dalam ya di literatur, bahkan di antara itu ada namanya ada Ruben, ada Simon, ada Lawi, ada Yahuda, dalam bahasa Arab Yahuda pakai zal atau Yahuda, ada Dan, ada Naftali, ada Gad, ada Ashir, kemudian ada siapa, Isakhar, kemudian Zabulon, Dina, dan kemudian yang ke-11 itu Yusuf alaihissalam, dan yang ke-12-nya Binyamin. Ini yang tersebut sebagai putra keturunan dari Yakub, yang kemudian dari Nabi Yusuf alaihissalam, ya, yang jalurnya Yahudi itu dari Yahuda, ya, dari Yahuda, yang kemudian juga keturunannya mungkin menjadi raja-raja di antaranya Nabi Sulaiman dan Nabi Daud dan Nabi Sulaiman alaihi wassalam. Ya, jadi kembali ke Bani Israel, jadi anak keturunan Nabi Yakub itu yang kemudian disebut sebagai Bani Israel. Bani Israel artinya keturunan Nabi Yakub alaihi salam. Ya, kemudian dari keturunan itu juga nanti, bentar ya.
Ustadz, maaf suaranya hilang. Hilang ya? Maaf. Oh ya, sekarang udah. Baik. Ya, maaf. Yakub sendiri itu kemudian hijrah atas perantara Nabi Yusuf alaihissalam ke Mesir pada masanya, di mana kita ketahui Nabi Yusuf alaihissalam karena eh, perilaku saudara-saudaranya yang iri, kemudian dibuanglah ia dan ditemukan dan kemudian dijual sampai kemudian sampailah ia ke kerajaan Mesir ya, Mesir. Jadi eh, Nabi Yusuf boleh dibilang orang pertama yang masuk ke ke dalam kerajaan Mesir, jadi atau keturunan Israel yang yang pertama-tama masuk ke wilayah Mesir ya. Baik, kemudian ya Israel sendiri, Israel ya, Israel bukan nama negara sekarang. Nama negara sekarang itu kayaknya iddia, jadi klaim yang tidak menunjukkan bagaimana adab, sifat, akhlak yang dimiliki oleh Nabi Yakub yang bergelar Israel. Jadi nggak tepat juga untuk disebut sebagai negara yang berdaulat di Israel. Secara konteks Al-Quran sendiri, sebelum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah ke Madinah itu sering Allah sebut dengan Bani Israel. Bani Israel karena masih ada sisi-sisi kebaikan yang diwarisi oleh mereka dari Nabi Yakub alaihissalam. Namun setelah itu kemudian mereka sendiri yang tidak menisbatkan diri kepada Nabi Yakub atau Israel, tapi mereka justru menisbatkan diri kepada agama baru yang mereka sebut sebagai agama Yahudi, nisbat kepada Yahuda, nenek moyang mereka, saudaranya Yusuf alaihissalamnya. Dan ya, untuk kemudian di Quran dibedakan karena mengikuti selera mereka yang kemudian menyebutnya sebagai Yahudi. Jadi sebenarnya Nabi Musa alaihissalam dan juga para nabi yang lainnya, Nabi Ibrahim juga, itu semuanya adalah muslimin. Mereka beragama Islam sebagaimana para nabi yang lain yang membawa risalah pesan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah tegaskan di Al-Quran dan juga di hadis Nabi SAW bagaimana agama Nabi, baik Nabi Ibrahim ataupun yang lainnya. Misalnya wa qalu kunu hudan aw nasara tahtadu qul bal millata Ibrahim hanifan wa ma kana minal musyrikin, yang sudah kita singgung pada pertemuan yang lalu juga, bahwa Nabi Ibrahim bukanlah orang Yahudi, juga bukan Nasrani, juga bukan musyrik, tapi beliau hanifah muslimah, beliau seorang yang hanif, yang beragama Islam. Itu juga Nabi Musa alaihissalam tidak sama sekali beragama Yahudi, tapi beragama Islamnya. Ya, itu yang perlu kita tegaskan, bahwa Yahudi itu agama baru yang mereka bikin ya. Mereka bikin dan kitabnya juga bukan lagi berpegang dengan kitab Tauratnya Nabi Musa alaihissalam, tapi sudah diubah menjadi kitab yang lainnya. Dan sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada mereka, Bani Israel itu punya ya banyak karunia yang Allah berikan kepada mereka dan banyak kelebihan yang Allah berikan kepada mereka. Baik kelebihan dan karunia berupa fisik mereka ataupun juga akal pikiran mereka, juga karunia yang lainnya bagaimana mereka Allah lebihkan di antara kaum-kaum yang lainnya. Dan ya meskipun dengan tingkah dan perilaku mereka yang tidak sepi dari berkhianat, dari membodohi, dari membunuh para nabi,
dan kemaksiatan yang lainnya, tapi Allah Subhanahu wa taala masih berikan kesempatan kepada mereka dan dapat nabi yang sangat penyabar untuk bisa membimbing mereka ya. Dan ternyata itu tidak terhenti ketika masa dahulu, tapi sesungguhnya sampai sekarang pun tetap melekat pada kepribadian mereka, karena Allah sudah laknat ya. Allah sudah laknat itu sebagai kaum yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga perilaku itu tidak berubah dari pribadi mereka. Kalau janji pasti ngingkari, berbuat makannya makanan riba dan berbagai kemaksiatan yang lainnya lah yang dilakukan oleh mereka semuanya. Dan Allah ingatkan di surah Al-Baqarah misalnya di ayat 74, ya bani Israil, ayat 47 afan. Ya bani Israil adhkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum wa anni faddaltukum 'alal 'alamin. Allah udah ingatkan itu, wahai bani Israil, wahai anak keturunan Yakub. Udhkuru ni'mati, ingatlah nikmatku, allati an'amtu 'alaikum, yang telah aku karuniakan kepada kalian. Wa anni faddaltukum 'alal 'alamin, dan sesungguhnya kami telah berikan keutamaan, kelebihan, kami lebihkan kalian di atas semua umat, di atas semua umat di jagat raya. Ya, jadi mereka di antara keutamaan atau nikmat yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada mereka, ya diutusnya para nabi kepada mereka. Dan semua nabi setelah Nabi Ibrahim alaihissalam itu dari Bani Israel semuanya, kecuali Nabi Ismail kan, semuanya dari mereka semuanya. Dan mereka boleh dibilang semua itu dibunuh oleh mereka Bani Israel sendiri. Maka nanti ketika kita sampai ke kisah mereka bersama Nabi Musa alaihissalam, itu benar-benar memang mereka orang-orang yang tidak bersyukur, tidak pada bersyukur lah. Dan ayat Al-Quran sangat banyak sekali menyampaikan kisah tersebut, kisah Bani Israel tentang Nabi Musa dan lain sebagainya, yang sangat banyak lah, bahkan dengan generasi berikutnya ketika dengan Nabi Daud, dengan Nabi Sulaiman dan seterusnya ya. Dan semuanya isinya ya kemaksiatan dan pengingkaran terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala dan terhadap para nabi mereka. Ya. Jadi nikmat yang besar itu ketika mereka selalu diutus kepada mereka para nabi. Dan mereka nggak bisa tanpa nabi. Mereka nggak bisa hidup tanpa nabi. Maka nanti ada namanya masa masa kekosongan di mana Allah Subhanahu wa taala tidak mengutus nabi kepada mereka. Masa kebingungan, jadi masa kebingungan mereka tanpa ada bimbingan dipimpin seorang nabi, sehingga mereka berputar-putar di lembah itu dalam kebingungan, lembah namanya, mereka nggak dapat petunjuk. Ya, arba'ina sanah, 40 tahun mereka mengalami masa tersebut. Dan ya karena perilaku mereka yang selalu banyak khianat, banyak maksiat tersebut. Jadi ya itu ya tentang sebenarnya karunia Allah Subhanahu wa taala yang banyak disebutkan dalam Al-Qur'an yang diberikan kepada mereka, itu yang lupa mereka syukuri. Kemudian ya jadi tadi mulanya tadi Israel masuk ke Mesir itu dalam perantara Nabi Yusuf alaihissalam ya, yang ya kemudian juga pada akhirnya dari keturunan Yakub itu menjadi penguasa di Mesir, meskipun Al-Quran tidak mengisahkan berapa lama kekuasaan Bani Israel sepeninggal Nabi Yusuf alaihissalam di Mesir. Pastinya Nabi Yakub waktu itu usianya sampai Yakub itu usianya kalau nggak salah hampir 150 tahun wafatnya. 140 kalau nggak salah 147 tahun baru wafatnya. Dan kemudian disusul oleh Nabi Yusuf alaihissalam wafat, tapi Al-Quran tidak mengisahkan panjang tentang bagaimana setelah wafatnya Nabi Yusuf alaihissalam. Bahkan
Sepertinya Al-Quran tidak mengisahkan di interval ini sampai kemudian nanti baru ketemu dengan kisah Nabi Musa alaihissalam dan juga saudaranya Harun. Ya, itu kemudian ya mereka pada akhirnya berada di bawah kekuasaan tirani yang zalim ya, yang menginjak-injak mereka hingga masa Nabi Musa, kelahiran Nabi Musa alaihissalam. Ya, sebagaimana yang kita ketahui Nabi Musa alaihissalam di masa itu jika ada bayi lahir maka setahun dibunuh, setahun berikutnya enggak. Jadi pas lahirnya Nabi Musa alaihissalam itu saat bayi laki-laki yang lahir dibunuh pada tahun itu. Dan dengan kuasa Allah Subhanahu wa taala Allah menyelamatkan Nabi Musa alaihissalam dengan skenario Allah Subhanahu wa taala yang ingin ya. Jadi Nabi Musa alaihissalam juga ibundanya diberi ilham oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Jibril alaihissalam agar menghanyutkan putranya dan diberi janji bahwa akan dikembalikan lagi. Ini juga merupakan di luar dugaan Fir'aun dan kekuasaan di bawahnya yang ternyata lengah untuk melakukan pembunuhan terhadap Nabi Musa alaihissalam. Juga Allah perankan juga saudarinya Nabi Musa alaihissalam yang memantau bagaimana ketika dihanyutkan. Lalu istri Fir'aun Asiyah yang ternyata wanita salihah yang juga menjadi perantara selamatnya Nabi Musa alaihissalam dari pembunuhan Fir'aun. Dan Masya Allah, Allah punya skenario bagaimana membuat kemenangan atau memenangkan orang-orang yang lemah sebagaimana nanti disebutkan di surah Al-Qasas ya. Nabi Musa alaihissalam itu banyak disebutkan dalam Al-Quran. Kalau nggak salah 136 kali disebutkan dalam Al-Quran, tersebar di mana-mana dan kisahnya cukup panjang dan melelahkan kalau kita melihat bagaimana perjuangan Nabi Musa alaihissalam dari masa kecilnya sampai kemudian membawa Bani Israel kepada masa, boleh dibilang masa keemasan lah, kejayaan. Gitu. Ya, kemudian ya terkait dengan Nabi Musa alaihissalam, singkat cerita, Allah Subhanahu wa taala kemudian mengutus Nabi Musa alaihissalam untuk kemudian membawa Bani Israel keluar dari kekangan Fir'aun ya waktu itu ya. Dan sebagaimana kita ketahui, Allah selamatkan Nabi Musa dan pengikutnya ketika menyeberangi Laut Merah. Dan itu pun tetap aja mereka sebagai umat yang ngeyel, yang nggak percaya sama nabinya dan boleh dibilang ya nggak ada bantu nabinya, nggak ada lah gitu. Bahkan meragukan akan pertolongan Allah Subhanahu wa taala di detik-detik akhir ketika Nabi Musa alaihissalam kemudian yakin bahwa Allah akan menolongnya. Falamma tara al-jam'ani qala ashabu Musa inna lamudrakun qala kalla. Nabi Musa membantah perkataan mereka yang mengatakan kita bakal nggak selamat lagi kedapatan oleh Fir'aun dan tentaranya. Nabi Musa membantah, kala inna ma'iya rabbi, sungguhnya bersamaku adalah Tuhanku, saya ini pasti akan memberi petunjuk kepadaku. Maka Allah langsung jawab, fa'auhina ilaihi anil trib bi'asaqal bahr fanfalaqa fakana kullu firqin kattawdil azim. Kemudian Allah Subhanahu wa taala wahyukan kepada Nabi Musa alaihissalam agar memukulkan tongkatnya ke lautan sehingga sekejap itu juga infalaqa, terbelahlah lautan itu menjadi dua bagian yang bisa dilewati oleh Nabi Musa dan juga Bani Israel.
dan Fir'aun mengikuti di belakangnya, dan itu ternyata akhir hidupnya Fir'aun dan juga tentaranya. Juga boleh dibilang akhir kekuasaan Fir'aun. Fir'aun sendiri gelar untuk raja-raja di Mesir di masa Nabi Musa alaihissalam. Dan ada banyak nama ya, di antara yang kita kenal mungkin dikuatkan bahwa Ramses II yang jasadnya terkandung zat garam yang tinggi, kemungkinan dia yang dikuatkan sebagai Fir'aun yang tenggelam di Laut Merah, karena dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini nunajjika bi badanika litakuna liman khalfaka ayah. Kami selamatkan jasadmu agar menjadi tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang setelahnya, meskipun sebagian besar orang lalai untuk mengingat kekuasaan Allah Subhanahu wa taala tersebut. Ya. Dan juga hal itu juga Allah Subhanahu wa taala sampaikan juga di surah Thaha ya, wa laqad auhayna ila Musa an asri bi'ibadi fadrib lahum tariqan fil bahri yabasan la takhafu darakan wa la takhsha. Sesungguhnya kami telah wahyukan kepada Musa an asri bi'ibadi, pergilah bersama para hambaku, fadrib lahum tariqan fil bahri yabasa, dan pukullah jalan kering itu di laut sehingga bisa menjadi dilewati. Ya, kemudian yang tadi dikatakan bahwa Fir'aun kemudian mengikuti Nabi Musa alaihissalam dan Bani Israel, dan tenggelamlah dia. Tapi lagi-lagi tetap aja Israel juga tetap kufur, nggak ada syukurnya, nggak ada terima kasihnya, nggak ada taat-taatnya. Dan bahkan mereka setelah menyaksikan bukti tentang kebenaran Nabi Musa alaihissalam, mereka dibebaskan dari kekejaman penguasa zalim Fir'aun tadi itu, menyaksikan tongkat Nabi Musa alaihissalam sebagai mukjizat bisa membelah lautan, melihat juga lihat juga bagaimana Fir'aun tenggelam dan beserta pengikutnya. Namun kaum ini tetap nggak ngambil pelajaran, tetap nggak bersyukur, tetap juga nggak, pokoknya masih kufur aja, masih ingkar terhadap Allah Subhanahu wa taala. Juga tetap aja juga mereka mengingkari Nabi Musa alaihissalam, dan bahkan ketika kemudian mereka sampai di Sinai, ketika Nabi Musa alaihissalam harus menerima wahyu selama 40 hari menghadap Allah Subhanahu wa taala, ternyata mereka juga tersulut oleh paham paganis ya. Dan akhirnya Harun yang diamanahi untuk mendampingi mereka pun tidak mampu untuk meredakan bagaimana pemikiran sesat mereka, menyembah patung anak sapi dari emas ya. Dan mereka bahkan mengancam untuk membunuh yang nggak ikuti lah gitu. Ya, Harun padahal masih ada di situ, nabi juga Harun, tapi mereka tetap nggak percaya, dan ya begitu ingkarnya lah si Bani Israel tersebut. Hanya 40 hari, 40 malam, nggak sampai bertahun-tahun mereka. Apalagi kalau sampai bertahun-tahun lebih dahsyat lagi. Ya. Dan ketika mereka diminta untuk taat pada Taurat, kan mereka mengatakan sami'na wa asayna, kami dengar dan kami ingkari, kami bermaksiat, kami durhaka. Ya. Bahkan lebih ingkarnya lagi, ya mereka sebenarnya tadi banyak karunia itu udah sangat luar biasa, tapi ngalunjaklah mereka, minta agar Allah menampakkan diri secara kasat mata sebagai bukti kebenarannya. Itu sudah melampaui batas lah dari hal yang dibenarkan sebagai akidah yang benar gitu. Ya begitulah ingkarnya mereka.
mereka bilang disebutkan di surah Al-Baqarah ayat 55 itu wa id qultum ya Musa lan nu'mina laka hatta narallaha jahratan fa akhadhatkumus sa'iqatu wa antum tanzurun. Kata mereka, kami nggak akan beriman kepadamu, nggak akan percaya padamu hingga kami bisa melihat Allah dengan nyata. Maka mereka pun disambar petir dan ya mereka mati. Terus dihidupkan lagi. Ternyata mereka nggak bersyukur juga kan. Tsumma ba'atnahum min ba'di dzalika min ba'di dzalika la'allakum tashkurun, tapi ternyata nggak bersyukur juga. Ya. Ya, kemudian ya perjalanan jauh panjangnya ketemulah mereka, saatnya mereka harus berjihad menghadapi musuh-musuh. Ternyata mereka juga selalu enggan dan ingkar terhadap apa yang dituntut dalam agama. Di surah masih di surah Al-Baqarah juga ya, misalnya ketika mereka diminta untuk keluar berperang misalnya, atau keluar dari kampung halaman mereka. Alam tara ilal ladzina kharaju min diyarihim wa hum ulufun hadzarul maut. Apakah kamu tidak memperhatikan orang-orang yang keluar dari kampung halaman mereka hadzarul maut, mereka dalam ya wahum ulufun, mereka itu beribu-ribu sampai belasan ribu ya. Uluf itu lebih dari jumlah 9.000. Hadzarul maut, takut kepada kematian. Faqala lahumullahu mutu tsumma ahyahum. Mereka akhirnya dikatakan kepada mereka, ya matilah kamu, kemudian Allah SWT menghidupkan mereka. Sudah mati terus hidupkan lagi. Tapi ternyata mereka tetap aja walakinna aktsarun nasi la yashkurun. Innallaha ladu fadlin 'alan nasi walakinna aktsarun nasi la yashkurun. Banyak manusia enggak bersyukur. Nah, ketika diajak berjihad juga mereka gitu. Tetap aja selalu mangkir. Ya. Misalnya ketika mereka diajak masuk ke Ardul Muqaddasah, ke tanah suci di Palestina, mereka bilang inna lan nadkhulaha abadan ma damu fiha. Di surah Al-Maidah ayat 24 ya. Kita nggak akan masuk ke dalam tanah suci tersebut hingga selama mereka masih berada di dalamnya, ada penguasa di dalam itu, dia nggak berani masuk situ. Ya, fadhhab anta wa rabbuka. Ini konyolnya lagi mereka mengatakan, pergilah engkau wahai Musa, fadhhab anta, maka pergilah kamu wahai Musa, wa rabbuka, dan Tuhanmu. Pergilah kamu bersama Tuhanmu. Faqatila, lalu berperanglah kamu berdua, Musa dan Tuhannya. Innaha huna qa'idun, biarkan kami tetap menanti di sini, duduk-duduk aja. Itu konyolnya mereka ya, dan mereka takut mati. Mereka paling takut mati. La tajidanna ashaddan nasi adawatan wa la tajidannahum ahrasan nasi ala hayah. Akan dapati mereka itu orang yang paling menjaga diri supaya enggak mati. Pengennya hidup sampai selama-lamanya di dunia. Ya. Dan mereka ya kekeh aja tuh waktu diajak ke Baitul Maqdis, mereka tetap enggak mau masuk juga. Karunia besar juga mereka waktu itu, Allah Subhanahu wa taala berikan makanan ya. Jadi masa Tih itu mereka tetap mendapat fasilitas dari Allah Subhanahu wa taala. Allah menyediakan manna dan salwa sebagai karunia makanan dari surga, tapi tetap aja mereka nggak bersyukur juga. Ya, minta air kemudian dapat air juga, tapi ya begitulah perilaku mereka. Dan udah dapat karunia makanan surga pun mereka nggak puas juga, sebagaimana Allah tegaskan di surah Al-Baqarah 60 atau 61. Wa qultum ya Musa lan nasbir ala ta'amin wahidin fad'u lana rabbaka yukhrij lana mimma tunbitul ardu min baqliha wa qithaiha wa fumiha wa adasiha wa basaliha. Mereka bilang kami enggak sabar, enggak tahan hanya makan dengan satu makanan saja, maka tolong minta kepada Tuhanmu agar dia mengeluarkan memberi kami apa yang tumbuh dari bumi. Baik itu sayur mayur, timun, bawang putih, kacang adas, bawang merah. Itu yang diminta. Justru mereka udah dikasih makanan surga, tapi ternyata
seleranya selera makanan bumi, seleranya selera rendahan, makanya pantas mereka isinya kemaksiatan. Laknatullah alaihim, semoga Allah melaknat mereka. Ya, ya itu sekilas tentang mereka. Sebenarnya mereka itu beradab karena para nabi mereka, karena mereka selalu ditemani oleh para nabi. Kalau tidak, sebenarnya mereka orang-orang yang hina sebenarnya, karena tidak bisa menjaga akhlak, perilaku, budi pekerti mereka. Yang mereka cukup berbangga dengan karunia Allah Subhanahu wa taala, boleh jadi punya fisik yang lebih baik daripada yang lain, punya kecerdasan yang lebih daripada yang lain, tapi mereka tidak memanusiakan orang lain. Jadi mereka menganggap orang lain bukanlah manusia. Lalu peradaban apa yang mereka miliki? Nggak ada beradabnya kan. Semoga Allah binasakan, hancurkan generasi yang selalu tidak bersyukur tersebut. Amin ya rabbal alamin. Ya itu mungkin secara singkat. Mohon maaf jika kurang detail satu persatunya. Semoga bermanfaat dan membuka diskusi insyaallah subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Ustadz. Ini pembahasannya dengar sebentar aja udah gemes banget ya sama kaum ini, Masya Allah. Gimana, nggak kebayang sih kalau saya jadi Nabi Musa. Maksudnya sabarnya luar biasa gitu menghadapi kaum yang tidak tahu bersyukur. Terus kok dalam bahasa sekarangnya nggak sopan gitu sama guru, sama nabinya gitu. Dan yang saya heran, kenapa kaum ini masih ada sampai sekarang Ustadz? Itu sih pertanyaan saya yang pertama. Mungkin akan ada pertanyaan-pertanyaan lanjutannya. Silahkan yang kalau mau bertanya setelah pembahasan ini, silahkan raise hand. Menarik, kenapa mereka masih ada? Justru itu sebenarnya hikmahnya adalah bagaimana menguji kita semuanya. Seberapa serius kita untuk memberikan perhatian terhadap Baitul Maqdis Al-Aqsa. Apakah semangat kita sebagaimana semangat Ibunda Maryam ketika inni nadartu laka ma fi batni muharraran fataqabbal minni. Sebelum lahirnya Maryam kan dia berharap supaya lahir putra bukan putri, yang diharapkan bisa berjihad, bisa menjaga Baitul Maqdis. Tapi apa daya, Allah menakdirkan yang lahir adalah Maryam. Maryam perempuan kan gitu. Wada'tuha unsa wallahu a'lamu bima wada'tu gitu. Dan Allah atau bima wada'at di riwayat yang lain. Allah lebih tahu terhadap apa yang aku lahirkan atau yang dia lahirkan. Wa laysa dzakaru kal unsa, dan laki-laki tidaklah sama dengan perempuan. Dan ternyata dari Maryam itu lahirlah Isa alaihissalam yang akan kembali lagi membimbing umat manusia di akhir zaman. Tentu ya dengan adanya mereka tuh ya, setannya manusia lah gitu. Dengan itu kan menjadi ujian kita semuanya, bagaimana berjuang, bagaimana melihat mana yang hak, mana yang batil. Jadi dari situ ketahuan siapa orang-orang yang benar-benar murni keimanannya, siapa orang-orang yang punya loyalitas kepada kebenaran. Kalau nggak ada mereka, ya mungkin adem ayem, tapi dekat kiamat kalau gitu. Ya, jadi sebagaimana yang telah disampaikan isyarat kenabian, isyarat beritanya oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana perilaku mereka, bahwa tidak akan terjadi perang di akhir zaman, sampai batu-batu juga berbicara, kecuali satu pohon-pohon akan berbicara, bantuin membela kaum muslimin, tentara Islam, dan kecuali satu pohon, yaitu pohon warqat yang membela mereka, yang mungkin juga ditanam oleh mereka, diharapkan bisa memberikan pertolongan kepada mereka. Adapun bagaimana akhir kisah dari perjalanan ini, wallahu a'lam, tapi kita yakin sebagaimana janjikan bahwa kesudahannya itu untuk orang beriman, yang menang orang beriman. Jangan tanya bagaimana caranya dan bagaimana skenarionya, ya kita jalani, kita ikuti. Semoga Allah tidak hukum kita karena kekurangan kita untuk memberikan pembelaan terhadap saudara-saudara kita di
di sana di Palestina. Semoga Allah beri kekuatan kepada mereka dan Allah berikan kemenangan terhadap musuh-musuh siapapun mereka. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Ustadz atas semangatnya, karena jujur saya sekarang lagi di masa bingung gitu nih, gimana ya umat Islam bisa menang kalau kayak gini caranya. Baik, Bapak Ibu, kalau ada yang mau bertanya silahkan raise hand atau langsung open mic-nya. Mbak Endah silahkan. Silakan. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, semoga sehat selalu. Amin ya Rabb. Terima kasih Bu Indah. Ya. Ingin menanyakan, ini kan kisah Nabi Musa alaihi salam itu yang paling banyak diceritakan dalam Al-Quran ya. Di setiap surat itu diungkapkan dengan bahasa yang berbeda-beda gitu. Nah, satu di antaranya itu yang pernah Ustaz bahas di kajian tadabbur tentang Allah Subhanahu wa taala mengungkapkan ketika Nabi Musa alaihissalam memukulkan tongkatnya ke batu. Di surat Al-Baqarah ayat 60 itu diungkapkan dengan fang fajarat min husnata asyrata aina. Fang fajarat di surat Al-A'raf fam bajasat. Nah, itu kan Ustadz waktu itu bahas makna kedua kata ini berbeda gitu. Nah, jika ada pertanyaan seperti ini peristiwanya sekali atau lebih dari sekali gitu, karena kan menggambarkan terpancarnya mata air itu berbeda gitu. Itu gimana Ustaz? Ya, itu satu kisah tapi disampaikan di momen berbeda dengan alur kisah berbeda, dengan alur ayat berbeda, tapi itu adalah satu kisah. Bisa di peristiwa yang sama, tapi Allah Subhanahu wa taala sampaikan untuk menunjukkan bagaimana efek dari perilaku mereka itu. Jadi infijar itu memancar dengan kuat, famfajarat di surah Al-Baqarah itu, di mana mereka pada kesempatan berbeda atau pada alur kisah yang disampaikan di surah Al-Baqarah itu kan gabungan beberapa kisah ya. Kemudian sampai pada kisah tentang bagaimana Nabi Musa memukul tongkatnya terus kemudian keluar mata air yang 12 itu untuk semua kalau dalam bahasa Arab itu qabail, kabilah, kalau mereka itu asbat. Jadi sabat itu untuk sebutan kabilah, anak keturunan suku-suku di bawahnya. Jadi mereka ada 12 keturunan itu yang kemudian masing-masing punya sumber mata air. Jadi pada akhirnya ke peristiwa tersebut, tetapi di kisah-kisah yang ada di sekitar atau di tema-tema yang lain dalam bahasan di surah itu berbeda. Yang Al-Baqarah itu masih banyak sisi-sisi ketaatan yang mereka miliki, sementara yang di surah Al-A'raf itu banyak kisah-kisah yang berada di sekeliling kisah tentang pemukulan tongkat tersebut. Itu banyak kemaksiatan yang mereka lakukan, sehingga fambajasat imbijas itu maknanya memancar tetapi tidak kuat lagi, tidak sekuat dengan infijar. Infijar itu dari fajr artinya pecah dan kemudian membuncah dengan kuatnya, sementara imbijas itu memancar tapi tidak kuat lagi. Jadi itu secara spesifik mukulnya itu di satu kisah yang sama, tetapi kisah-kisah yang berada di tema di surah ini berbeda. Jadi itu yang melatar belakang kenapa menggunakan menggunakan redaksi berbeda, frasa berbeda dibandingkan dengan surah sebelumnya. Ini hanya ada dalam ungkapan Al-Quran yang satu kisah tapi disampaikan dengan pola kalimat berbeda. Sebagai gambaran sederhananya mungkin kalau kita dengar cerita tentang kancil dan buaya. Kancil dan buaya itu sebenarnya kisah yang bisa diceritakan kepada siapapun, tapi dengan ungkapan yang berbeda, dengan bahasa berbeda, dengan stres yang berbeda, tergantung siapa yang menjadi audiens. Jadi mungkin nggak hanya disampaikan kepada anak kecil, tapi juga orang dewasa juga. Itu sebagai permisalan bahwa
Allah menyampaikan dengan pola berbeda, untuk stretching berbeda, latar belakang berbeda, dan juga dalam rangkaian kisah yang berbeda juga. Tapi fokus bagaimana Nabi Musa mukul itu di satu kisah. Wallahu a'lam. Terima kasih Ustaz, jazakumullah. Terima kasih Mbak Indah. Ustadz, ini ada pertanyaan di kolom chat mengenai kaum Yahudi tadi. Jadi kan seperti yang disampaikan Ustadz bahwa kaum Yahudi ini secara prinsip akhlaknya ini minus gitu ya. Akhlaknya ini kurang gitu kalau zaman sekarang kita ngomongnya. Nah, tapi ada namanya ahlul kitab. Pertanyaan ini dari Mbak Diah. Bagaimana menurut Ustadz para rabi Yahudi yang mereka itu pro Palestina dan mengakui tentang kebaikan Nabi Muhammad SAW gitu? Apakah ahli kitab nih lurus gitu atau gimana? Soalnya tadi Ustadz juga membahas bahwa Taurat itu sudah diselewengkan istilahnya. Nah, bagaimana menurut Ustadz? Wallahu a'lam. Karena meskipun ada penyelewengan, ada penambahan, ada pengurangan, itu masih ada unsur-unsur sebagai kitab Taurat atau juga Injil juga, maka mereka insya Allah masih bisa disebut sebagai ahli kitab. Wallahu a'lam selebihnya. Meskipun mungkin ada para ulama yang punya detail tentang penjelasan tersebut. Wallahu a'lam. Juga jadi kan tentang sebutan mereka sebagai ahlul kitab juga ada di masa Nabi SAW, di mana mereka juga sudah menyimpangkan Alkitab ya, baik Taurat ataupun Injil. Jadi penyimpangan itu bukan hanya terjadi di setelah masa Nabi SAW, ketika Al-Quran menyebut sebagai ahli kitab, itu mereka sudah menyimpangkan Alkitab mereka itu dari jauh-jauh hari. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih Ustadz. Mudah-mudahan menjawab Mbak Diah. Apakah ada pertanyaan lagi nih dari Bapak Ibu di sini? Mbak Yul mungkin mau nanya nih, udah 2 pertemuan Mbak Yul selalu rajin bertanya. Saya selalu menantikan pertanyaan Mbak Yul. Sibuk kayaknya beliau. Ya mungkin lagi di jalan atau sambil ngerjain yang lain. Iya, lagi di jalan nih Ustadz. Alhamdulillah Mbak Yul, semoga lancar. Tapi saya mau tanya Ustadz masalah kalau nggak salah Allah pernah melaknat bangsa ini menjadi kera ya gitu ya, menjadi monyet. Nah, itu pada zaman kapan itu Ustadz, dan kenapa sampai sekarang kayaknya nggak ada lagi gitu mereka mendapat laknat di dunianya itu nggak ditunjukkan kepada kita. Apakah nanti hanya di akhirat atau nanti pas akhir zaman aja seperti yang Ustadz bilang tadi. Jadi kalau kita istilahnya kalau kita mengharapkan Palestina menang terhadap Israel saat ini tuh kayaknya nggak mungkin gitu ya Ustadz, karena kalau itu menang berarti udah akhir zaman atau gimana tuh kalau kata orang-orang gitu. Kalau udah akhir zaman baru bisa menang, tapi kalau misalnya masih belum akhir zaman ya Israel tetap yang paling berkuasa. Bagaimana menurut Ustadz? Kenapa Allah gitu nggak ngasih laknat di dunia, nunjukin ke kita ya, gitu loh? Nggak sabar gitu Ustadz lihat mereka dilaknat Allah. Baik, silakan Ustadz jawabannya. Terima kasih Mbak Yul pertanyaannya. Iya, mereka dilaknat, udah Allah laknat. Jadi bentuk laknat itu tidak selalu, laknat itu kan artinya dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Lu'inal ladzina kafaru bani Israil ala lisani Dawud wa Isa bin Maryam, dzalika bima 'asaw wa kanu ya'tadun. Jadi bentuk laknatnya itu ketika mereka dipatri untuk selalu berada pada dosa-dosa, pada perbuatan kemaksiatan, itu sebagai bentuk laknatnya, susahnya mereka untuk dapat kebenaran itu. Jadi ya tidak harus jadi keras bagaimana ketika mereka akal-akalan diperintah untuk memuliakan hari Sabtu untuk beribadah, tapi ternyata di saat itu Allah berikan ujian bagaimana ikan-ikan
datang pada mereka itu kan ujian untuk mereka kan, maka mereka kemudian dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi kera tapi kemudian dikembalikan lagi menjadi manusia lagi. Jadi mungkin konspirasi mereka bikin teori manusia dari kera itu ya mereka yang dari kera ya. Jadi, pernah jadi kera dan jadi dari manusia kembali. Berarti mungkin ada gennya dari mereka. Ya, jadi wallahu a'lam, mereka tetap dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala sampai akhir zaman. Tentu azab yang pedih di akhir nanti. Semoga Allah beri laknat kepada mereka yang terlaknat itu. Kemudian tadi ya kalau saya nggak mengatakan bahwa mungkin sampai hari udah akhir zaman baru akan menang, tapi wallahu a'lam, kita nggak bisa meramal juga, kita juga nggak bisa berspekulasi, tapi ya perang demi perang, semoga Allah Subhanahu wa taala menangkan kaum muslimin dengan bantuan Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Dan sebagaimana Nabi katakan bahwa akan senantiasa ada di antara umat Nabi Muhammad SAW yang tangguh, kokoh, tegak menghadapi berbagai kezaliman yang ada di sana. Insyaallah mereka orang-orang pilihan yang Allah Subhanahu wa taala pilih, dan tidak melihat seberapa banyak mereka. Bukan kualitas yang kemudian membuat menang, tapi dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Semuanya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka kalah juga karena izin Allah Subhanahu wa taala juga, dan kalau boleh disebut mungkin karena mereka menang bukan karena kehebatan mereka, tapi sebenarnya kelemahan kita. Jadi mereka menang bukan karena kehebatan mereka, tapi karena kelemahan kita. Jadi karena kita lemah secara spiritual, lemah dalam sisi ruhiyah kita, dalam hubungan kita dan Allah Subhanahu wa taala, maka lemah semua sisi kehidupan kita. Semoga Allah selamatkan kita semuanya. Allah maafkan dan ampuni kita atas segala kekurangan yang kita miliki. Amin ya rabbal alamin. Baik, terima kasih Ustaz. Mungkin bisa satu pertanyaan lagi kalau ada yang mau bertanya. Maaf, masih mau nanya, boleh nggak? Ya, ini Ustaz, kalau misal sempat pernah ada yang bilang, jadi kalau kita berdoa gitu, kalau Israel itu sebenarnya Nabi Yakub, jadi kita jangan nyebut Israel gitu, atau gimana Ustadz? Jadi kita nyebutnya Yahudi apa Israel? Jadi kayak misalnya apa doa kunut itu kan, Allahumma ahlikil kafarota wal musyrikin, Allahumma dammiril Yahud wa Israel wa syatit sam'amhum wa farik jam'ahum. Nah, itu mau tanya, jadi yang boleh kita Allahumma dammiril itu ya, apa Yahudi atau Israel? Katanya jangan sebut Israel karena Israel itu adalah sebenarnya Nabi Yakub. Jadi bagaimana Ustadz? Ada yang bilang begitu. Terima kasih. Iya, secara apa namanya, histori tadi kita sebutkan di awal bahwa Israel itu gelar untuk Nabi Yakub alaihissalam. Tapi kan kemudian mereka mengklaim untuk membuat nama Israel. Ya kita kalaupun kita berdoa bukan karena sebutan Israel Nabi Yakub, tapi karena lebih kepada negara. Jadi mungkin spesifikasinya sudah berbeda antara Israel Nabi Yakub dengan Israel nama negara tersebut. Jadi gitu. Atau kalau lebih spesifik mungkin lebih kepada Sohayinah, para pengikut Zionis ya. Itu. Jadi mungkin lebih spesifik, atau ya siapapun yang mendukung mereka, gak sebatas mereka yang tersebut punya loyalitas pada kelompok ini, tapi siapapun yang mendukung mereka, ya semoga Allah hancurkan, Allah binasakan semuanya lah, bukan hanya yang ada di sana, tapi siapapun yang mendukung, semoga Allah selamatkan kita semuanya. Jadi lebih spesifiknya tadi mereka yang ikutin Zionis ini ya. Jadi kalaupun kita sebut sebagai Israel dalam kerangka spesifiknya kita menyebut sebagai negara yang mereka dirikan itu, saya pikir nggak jadi masalah, tergantung pada niatnya kan. Kita sebut dengan sebutan bukan Israel mungkin ke Nabi Yakub alaihissalam. Oleh karena itu Al-Quran juga tadi saya sebutkan di awal bahwa Al-Quran juga membedakan antara ketika mereka masih punya
sisa-sisa kebaikan Nabi Yakub alaihissalam, maka mereka dalam konteks Al-Quran disebut sebagai Bani Israel. Lalu setelah itu disebut dengan Yahudi. Yahudi karena nisbatnya kepada Yahuda, salah satu anak dari Nabi Yakub alaihissalam, salah satu saudara dari Nabi Yusuf alaihissalam. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih Ustaz. Terima kasih, Terima Ustaz. kasih. Ya, Terima sama-sama. kasih juga Mbak Yul dan Bapak Ibu yang sudah bertanya, ikut berpartisipasi dan menyimak kajian hari ini. Ini kajian yang menarik dan sangat relevan dengan kondisi kita saat ini. Mudah-mudahan kita dijadikan Allah sebagai kaum muslim yang tangguh dan kuat seperti yang disampaikan Ustadz Hartanto Saryono, bahwa mereka menang bukan karena mereka kuat, tapi saat ini kitalah yang sedang lemah gitu ya. Mudah-mudahan Allah beri kita izinkan kita untuk mendapatkan kekuatan itu agar bisa meraih kemenangan kembali. Karena waktunya sudah habis, saya akan menutup kajian kali ini. Mari kita sama-sama membaca istighfar dan doa kafaratul majlis. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekali lagi terima kasih kembali Ustadz, dan mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi insyaallah Rabu depan. Kajiannya masih tentang peradaban dalam Al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Saya pamit Ustadz.